Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Aku punya ide. Tugas akan lebih mudah jika apa? Tak dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novin Dani Putri, perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimulai dari tahun 2004 sampai 2014. Di masa pemerintahannya ada 2 wakil presiden, yakni Yusuf Kala dan Boediono. Kebijakan politik yang dibuat adalah Kabinet Indonesia Bersatu yang berada dalam 2 periode, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu 1 dan Kabinet Indonesia Bersatu 2. Saidi Isra dalam 10 tahun bersama SBY, catatan dan refleksi 2 periode kepemimpinan 2014 mengatakan bahwa selama menjabat sebagai Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dianggap sebagai presiden yang secara spesifik mengemukakan agenda pemberantasan korupsi. Partai Demokrat atau PD terutama didirikan sebagai kendaraan politik Yudhoyono untuk menjadi presiden Indonesia. Partai ini mengkampanyekan demokrasi, pluralisme, dan profesionalisasi tentara. SBY sendiri pensiunan Jenderal TNI. Tetapi politik bukan sesuatu yang baru untuk Yudhoyono yang menjadi kepala staf untuk urusan sosial politik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI pada tahun 1997. Di posisi ini Yudhoyono menunjukkan sikap reformis ketika ia mempresentasikan paradigma baru yang menyerukan di akhirnya keterlibatan langsung TNI dalam bidang politik atau melalui penarikan bertahap dan dari parlemen nasional dan regional, dan menyerukan pemisahan antara tentara dan polisi, atau pemisahan ini akhirnya diputuskan pada masa kepresidenan Habibie. Yudhoyono kemudian menjadi Menteri Pertambangan dan Energi selama masa Presiden Wahid dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selama masa Presiden Megawati. Dalam kedua kasus, keretakan hubungan dengan presiden menyebabkan ia diberhentikan dengan segera. Namun, dia tetap menikmati popularitas di kalangan masyarakat Indonesia karena ide-ide reformasinya. Mediasi suksesnya di sejumlah konflik kekerasan daerah dan catatan hidupnya yang berisi korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Suci Siteningsi akan melanjutkan materi yang telah dibaca oleh teman saya, yaitu sejak awal harapan untuk masa kepresidenannya yang sangat tinggi, Yudhoyono yang dianggap sebagai karakter yang kuat dan seimbang memasuki istana presiden dengan cita-cita reformis ambisius seperti menghancurkan korupsi dan terorisme, penguatan demokrasi dan hak asasi manusia, dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Tentunya ambisiusnya secara realistis terlalu tinggi sebab Indonesia adalah negara yang sulit untuk direformasi dalam jangka waktu beberapa tahun. Birokrasi yang lambat dan tidak efisien, kekuatan-kekuatan yang berlawanan dalam masyarakat, dan korupsi yang terus menyebar luas, terutama di daerah, membuatnya susah untuk merangkap kebijakan secara efektif seperti yang dijanjikan selama periode kampanye sekitar separuh dan dari materi Kabinet Yudhoyono terdiri dari profesional non-partisan.
teknokrat, terutama pada posisi yang menyangkut ekonomi, dalam rangka mendorong profesionalis. Kemajuan pemerintah SBY tidak sampai di situ saja. Berbagai kemajuan dilakukan, di antaranya adanya Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS atau BPJS, pendidikan wajib 12 tahun, pembangunan wilayah juga berjalan baik seiring dengan konektivitas. Baiklah, saya atas nama Rifki Wal Irsad akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Meskipun banyak pencapaian yang dibuat oleh Susilo Bambang Yudhoyono, namun banyak juga isu kontroversi yang ada di dalam masa pemerintahannya. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, kasus Senturi; kedua, kriminalisasi KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi; ketiga, kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan; keempat, kasus Sekretariat Gabungan; kelima, isu Jaksa Agung yang terkait pengangkatan Jaksa Agung Handarman Supanji; dan yang terakhir, konflik perbatasan Indonesia dan Malaysia.